Partai Kemajuan menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur Prima. B. Bahwa tergugat merupakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. C. Bahwa penggugat telah mendaftar untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 pada tergugat dan telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu, yaitu verifikasi administrasi oleh KPU melalui sistem informasi partai politik (SIPOL) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui berita acara nomor 231-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022 beserta lampirannya fit bukti P1 yang selanjutnya disebut rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. D. Bahwa penggugat dirugikan oleh tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang diterima penggugat pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 00.35 waktu Indonesia Barat yang menyatakan status akhir penggugat Partai Rakyat Adil Makmur tidak memenuhi syarat (TMS). Hal ini berakibat penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. E. Bahwa penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh tergugat dalam sublampiran ke-24 model BA Rekap Vermin KPU Parpol rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu atas jenis dokumen sebagai berikut. A. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi. B. Nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat provinsi. C. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota. D. Nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat kabupaten kota. E. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan. F. Nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat kecamatan. G. Surat keterangan tentang kantor tetap pengurus partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota menggunakan formulir model F, kantor tetap parpol. H. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Bahwa atas jenis dokumen-dokumen tersebut di atas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh tergugat, padahal sebelumnya telah disampaikan oleh penggugat melalui SIPOL tergugat dan terbukti oleh tergugat sendiri dalam kolom keterangan sublampiran ke-24.2 model BA Rekap Vermin KPU Parpol telah dinyatakan terlampir pada sublampiran ke-24 angka 3 model BA Rekap Verifikasi KPU Parpol dan terlampir pada sublampiran ke-24.5 model BA Rekap Verifikasi KPU Parpol. F. Bahwa setelah penggugat pelajari dan cermati secara seksama jenis dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh tergugat dalam sublampiran ke-24.2 model BA Rekap di atas pada kenyataannya dalam sublampiran ke-24.3 model BA Rekap Verifikasi KPU Parpol dan sublampiran ke-24.5 model BA Rekap Verifikasi KPU Parpol, dokumen-dokumen dimaksud telah dinyatakan memenuhi syarat oleh tergugat. Hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan sebagai berikut. A.
terkait nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat kabupaten kota. 1. Kota Sungai Penuh, Jambi, 3 MS 1 TMS pada sipol dinyatakan memenuhi syarat. 2. Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, 4 MS 1 TMS, sedangkan status kepengurusan MS dan isian sipol SK sudah sesuai. Namun demikian, status akhir jenis dokumen ini dinyatakan memenuhi syarat dalam sublampiran ke-24.3 model BA rekap verifikasi KPU Parpol, mengingat masih dalam batas yang dipersyaratkan. B. Terkait keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan. 1. Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. 2. Kecamatan 2x11 6 Lingkuang, Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat. Meskipun terdapat permasalahan pada 2 kecamatan di atas, namun tidak dapat menjadi dasar atau alasan dan pembenaran untuk menyatakan jenis dokumen dimaksud tidak memenuhi syarat, karena penggugat telah mengajukan 10 dari 9 kecamatan sebagai syarat minimal di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga masih memenuhi persyaratan minimal 50% kecamatan. Terbukti status akhir jenis dokumen ini dinyatakan memenuhi syarat dalam sublampiran ke-24.3 model BA rekap verifikasi KPU Parpol. C. Terkait nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat kecamatan. 1. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa NTB, 0 MS 3 TMS. 2. Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, 0 MS 3 TMS. 3. Kecamatan 2x11 6 Lingkuang, Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, 0 MS 3 TMS. 4. Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 2 MS 1 TMS. 5. Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, 2 MS 1 TMS. Bahwa terhadap 5 kecamatan tersebut di atas seharusnya berstatus memenuhi syarat dalam kurung MS, karena isian nama dan jabatan pengurus pada sipol telah dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan yang tertulis dalam SK kepengurusan berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut PKPU 4/2022, yang berbunyi: dalam hal verifikasi administrasi ditemukan pengurus partai politik merangkap jabatan dalam satu partai politik yang sama, pengurus partai politik dimaksud tetap dinyatakan memenuhi syarat. Hal tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART penggugat karena tidak terdapat larangan rangkap jabatan dalam partai penggugat. Bukti P12C. Oleh karena itu, beralasan hukum dan adil, seharusnya 5 kecamatan tersebut dinyatakan memenuhi syarat. D. Terkait surat keterangan tentang kantor tetap pengurus partai politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten menggunakan formulir model F kantor tetap Parpol. 1. Kota Solok, Sumatera Barat, dalam kurung MS dengan keterangan. Status akhir jenis dokumen ini dalam sublampiran ke-24.5 model BA rekap verifikasi KPU Parpol dinyatakan memenuhi syarat dalam kurung MS. Fit bukti P13A dan bukti P13B dengan keterangan: masa menggunakan kantor tetap pada surat keterangan kantor dan alamat kantor tetap tertera 5 tahun dan tidak menerangkan akhir masa penggunaan. E. Terkait bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat provinsi, tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten kota. 1. Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Bahwa permasalahan nomor rekening Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan jenis dokumen ini tidak memenuhi syarat, karena sesuai persyaratan yang ada, tanpa ada rekening Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, penggugat telah memenuhi ketentuan 75% syarat minimum kepengurusan tingkat kabupaten kota provinsi Sumatera Barat. Selain itu, faktanya
penggugat memiliki rekening partai atas nama DPK Prima, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. G. Bahwa oleh sebab itu, demi hukum dan rasa keadilan, penggugat berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Mengingat tergugat melakukan kesalahan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan pada sub lampiran ke-24-2 model BA Rekapremin KPU Parpol, rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang menyatakan status penggugat tidak memenuhi syarat TMS, padahal seharusnya status akhir seluruh jenis dokumen sebagaimana dimaksud poin 5 di atas adalah memenuhi syarat sesuai sub lampiran 24.3 model BA Rekap verifikasi KPU Parpol dan sub lampiran 24.5 model BA Rekap verifikasi KPU Parpol dan telah penggugat uraikan dalam poin 6 di atas. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, sub lampiran 24.2 model BA Rekapremin Parpol, rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu harus dinyatakan tidak sah dan patut untuk dibatalkan. H. Bahwa selain itu, penggugat juga dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS oleh tergugat terkait verifikasi administrasi keanggotaan di 22 provinsi sebagaimana sub lampiran 24.4 model BA Rekapremin KPU Parpol, rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu sebagai berikut. A. 9 kabupaten kota di Provinsi Aceh. B. 1 kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta. C. 6 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. D. 15 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. E. 8 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. F. 5 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. G. 9 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. H. 6 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah. I. 6 kabupaten kota Provinsi Kalimantan Timur. J. 3 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. 3 kabupaten kota di Provinsi Lampung. I. 3 kabupaten kota Provinsi Maluku. M. 4 kabupaten kota Provinsi Maluku Utara. N. 4 kabupaten kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. O. 18 kabupaten kota di Provinsi Papua. P. 6 kabupaten kota di Provinsi Riau. Q. 7 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. R. 9 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. S. 6 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Utara. F. T. 4 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. U. 10 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. V. 6 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Bahwa setelah penggugat pelajari lebih lanjut secara komprehensif sub lampiran 24.4 model BA Rekapremin KPU Parpol, rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu terkait keanggotaan penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kurung TMS di 22 provinsi tersebut di atas, terdapat kesalahan dan atau ketidaktelitian tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan. Tergugat tidak menjelaskan sama sekali tentang penyebab kenapa status keanggotaan penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat, padahal terkait status keanggotaan menjadi perhatian khusus penggugat dan oleh sebab itu pada 22 provinsi dimaksud penggugat telah mengajukan atau melakukan upload keanggotaan melebihi batas rata-rata hampir 2 kali lipat dari yang telah ditentukan. C. Bahwa apabila tidak terjadi kesalahan dan atau ketidaktelitian tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan, maka beralasan hukum terhadap verifikasi keanggotaan penggugat seharusnya dinyatakan memenuhi syarat. K. Bahwa dari uraian permasalahan di atas tergambar jelas proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu dilakukan oleh tergugat secara tidak cermat, tidak jujur,
tidak adil, tidak tertib, dan tidak profesional yang menimbulkan kerugian karena tergugat menyebabkan penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga penggugat tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu untuk kemudian ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024. L. Bahwa sejatinya sejak dibukanya akses sipol pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserah terimakan kepada partai politik aturan teknis, yaitu peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik belum diterbitkan, sehingga acuan pendaftaran partai politik serta proses pengisian sipol oleh partai politik tidak memiliki panduan tetap, karena PKPU dimaksud baru ditetapkan 1 bulan kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 menjadi PKPU 4/2022. M. Bahwa sejak dibukanya akses sipol pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserah terimakan kepada partai politik guna pengisian dokumen persyaratan, penggugat mengalami sistem error pada sipol sejak 24 Juni 2022 sampai 27 Juli 2022 yang menyebabkan proses pengisian sipol yang dilakukan selalu tertolak atau gagal validasi. N. Bahwa proses penginputan data keanggotaan pada sipol berhasil dilakukan oleh penggugat pada tanggal 27 Juli 2022 dan hanya dapat dilakukan dengan cara mengisi satu persatu data keanggotaan secara manual hingga tanggal 20 Juli 2022. Hal tersebut dikarenakan fitur template penginputan data keanggotaan penggugat pada sipol tidak dapat mengidentifikasi kesalahan file yang diupload penggugat melalui LO atau nama Farhan Abdillah Dalimunte, melakukan konfirmasi dan konsultasi sekaligus komplain via percakapan WhatsApp kepada tergugat melalui helpdesk KPU atas nama Hafiz dan Jody pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggapan tergugat tidak mengerti atas penyebab kegagalan upload yang dialami penggugat. Dengan demikian, sistem error pada sipol yang dialami penggugat menyebabkan penggugat terhambat untuk mengupload dokumen keanggotaan. Meskipun pada akhirnya penggugat berhasil menyelesaikan dan upload seluruh dokumen persyaratan. O. Bahwa sipol tergugat tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh partai politik yang mengakibatkan terhambatnya proses penggugat dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan penggugat tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap kabupaten. P. Bahwa pada saat proses penginputan data, penggugat mengalami sipol tergugat memiliki banyak sekali bug error, cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program, sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejalan dengan hal tersebut, sipol tergugat terus-menerus dari awal dibuka hingga saat ini mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh tergugat kepada partai politik termasuk penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian penggugat dalam proses penginputan dokumen persyaratan. Padahal penggugat melalui LO seringkali meminta kepada tergugat untuk memberitahukan